hingga akhirnya ia mengalami gagar otak dan berdarah-darah. Ternyata rumah itu sudah diincar oleh 3 orang perampok. Selang beberapa menit setelah suami dari Mbak Sumi ini berangkat, rumah tiba-tiba digedor-gedor dengan sangat kencang oleh seseorang. Dan orang itu mengabarkan bahwa suami dari Mbak Sumi ini mengalami kecelakaan. Hai sahabat Karin, kembali lagi bersama Karin. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, di video kali ini aku akan bercerita tentang sebuah rumah angker yang berada di kota Yogyakarta. So, nggak usah lama-lama lagi buat temen-temen yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena biar kalian semua bisa cepet tahu updatean video-video dari kita. Oke, langsung kita mulai saja ceritanya. Buat kalian yang berada di kota Yogyakarta, tentunya tahu dong dengan rumah angker yang dijuluki Rumah Pocong Sumi. Rumah ini berada di Desa Jagalan nomor 197, RT 9, RW 2, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Rumah ini memang merupakan bangunan tua yang dibangun sekitar tahun 1860, yang mana rumah ini merupakan rumah salah satu menteri di era zaman Presiden Soeharto. Rumah ini sudah ditinggalkan kurang lebih sekitar 40 tahun, terlebih ketika pemilik rumah ini memilih untuk tinggal di tempat lain. Coba kalian bayangkan, selama 40 tahun rumah itu dibiarkan kosong. Coba, ada berapa banyak energi-energi astral yang ada di rumah kosong itu? Tentunya pasti banyak dan bermacam-macam kan? Lalu siapakah Sumi? Jadi, menurut cerita dari warga sekitar, pada tahun 1935, rumah ini dihuni oleh seseorang yang bernama Sumini atau Sumi bersama dengan suaminya. Terus, lalu kenapa rumah itu sering dijuluki sebagai Rumah Pocong Sumi? Konon, banyak orang yang melihat adanya pocong di rumah tersebut. Lanjut dengan kisah Mbak Sumi. Pada suatu malam, Mbak Sumi harus tinggal sendirian di rumah itu dikarenakan suaminya akan pergi dengan urusan bisnis. Sebelum berangkat, suaminya telah berpesan kepada Mbak Sumi agar tidak membukakan pintu untuk orang asing. Ini karena demi keselamatan Mbak Sumi sendiri. Tanpa Mbak Sumi sadari, ternyata rumah itu sudah diincar oleh 3 orang perampok. Selang beberapa menit setelah suami dari Mbak Sumi ini berangkat, rumah tiba-tiba digedor-gedor dengan sangat kencang oleh seseorang. Dan orang itu mengabarkan bahwa suami dari Mbak Sumi ini mengalami kecelakaan. Mbak Sumi yang panik mendengar kabar bahwa suaminya kecelakaan langsung membukakan pintu. Dan seketika saat itu juga, 3 orang perampok tadi langsung masuk ke dalam rumahnya dan menjarah harta benda Mbak Sumi. Mbak Sumi itu pun menjadi sasaran. Ia diperkosa sebelum dibunuh dengan cara dicekik. Akibat kejadian tersebut, rumah itu ditinggalkan oleh penghuninya. Kisah sedih inilah yang melatar belakangi munculnya sosok pocong di rumah angker itu, yang mana terletak di kota gede. Kisah sedih inilah yang melatar belakangi adanya sosok pocong yang disebut Pocong Sumi di daerah kota gede itu. Selain desas-desus rumah Pocong Sumi yang misterius dan menyeramkan ini, dikabarkan bahwa rumah tua itu memang dihuni oleh banyak sekali penunggu. Lanjut pada tahun 1960-an, terjadi lagi kejadian berdarah, yang mana rumah tersebut dihuni oleh sepasang suami istri yang baru saja menikah, di mana terdapat sepasang suami istri muda. Sang perempuan masih berusia 23 tahun dan sang suami masih berusia 27 tahun. Sang suami ini memiliki sikap yang temperamen, cemburu buta, hingga akhirnya sang suami ini memiliki sikap yang temperamen, cemburu buta, hingga akhirnya terjadi penganiayaan. Kepala sang istri ini dibentur-benturkan ke tembok hingga akhirnya ia mengalami gagar otak dan berdarah-darah. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10 malam. Sang istri yang sudah tidak berdaya tersebut akhirnya diseret dengan terdapat tetesan-tetesan darah menuju kamar depan yang
keesokan harinya meninggal. Usai kejadian tersebut, suaminya pun hilang entah kemana. Setelah sekian lama ditinggalkan, rumah itu pun kembali dihuni sekitar tahun 1989 hingga 1994. Rumah itu dihuni oleh seseorang yang bernama Bu Afid, yang mana sebelumnya telah ditinggali oleh kakak dari Ibu Afid ini. Nah, kakak dari Bu Afid ini sebelumnya pernah tinggal di rumah pocong ini sekitar 5 tahun lamanya. Kemudian Bu Afid ini sendiri pernah tinggal di rumah pocong sekitar 1 bulan pada tahun 94, yang mana posisinya Bu Afid ini adalah seorang pengantin baru. Selama 1 bulan tinggal di sana, Bu Afid ini tidak menjumpai ataupun menemukan keangkaran-keangkaran yang menjadi perbincangan orang-orang di sana. Nggak pernah Bu Afid jumpai seperti ada pocong, genderuwo, kuntilanak, dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Namun, Bu Afid ini sering mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar ya. Percaya nggak percaya sih. Jadi, pernah di suatu hari, yang mana orang-orang yang tinggal di rumah itu sedang bepergian. Nah, anehnya, jadi pernah ada kejadian di suatu hari ketika hujan turun, dan posisinya orang-orang yang menghuni rumah itu sedang keluar rumah. Akan tetapi anehnya, ketika para penghuni rumah ini pulang ke rumah, jemuran-jemuran tadi, pakaian-pakaian yang dijemur tadi sudah tertata rapi dan ada di dalam lemari. Berarti kan rumah dalam keadaan kosong ya. Terus yang ngangkatin jemuran siapa dong? Ada lagi kejadian, sandal si kecil ini hilang. Tiba-tiba diganti dengan sandal yang baru. Pernah juga ketika maghrib, tiba-tiba listrik mati. Begitu kakak dari Bu Afid ini berteriak buat jangan diganggu, tiba-tiba listriknya nyala lagi. Aneh nggak sih Sobat Karin? Menurut Bu Afid, di rumah itu ditunggu oleh sosok kakek-kakek yang menyukai anak kecil. Si kakek tersebut kerap sekali menolong orang, ya walaupun terkadang suka bertingkah usil. Keberadaan dari kakek penunggu tersebut bukan tanpa sebab ya. Rumah pocong itu sebetulnya milik dari kakek buyut dari Ibu Afid yang bernama Ki Atmo Sudikdo dan Ki Atmo Ikromo. Mungkin warga sekitar dan para sesepuh masih mengenali ini sebagai rumah Mbah Sudikdo. Profesi dari Mbah Sudikdo ini adalah seorang pedagang berlian. Konon, si kakek penunggu ini sengaja diletakkan di rumah tersebut karena untuk menjaga berlian miliknya. Sosok inilah yang menghuni di kamar sisi barat. Dahulu kala kamar ini digunakan sebagai tempat penyimpanan berlian-berlian milik kakek ini. Hingga sekarang, almari besi itu sudah berkarat dan sulit dibuka. Mungkin masih ada berliannya ya. Selain itu, rumah ini sekarang menjadi tempat wisata. Mungkin karena usia bangunannya yang sangat tua dan menarik untuk dikunjungi. Banyak orang yang ramai-ramai datang ke rumah itu untuk mendapatkan foto-foto yang instagramable. Selain itu juga, rumah pocong Sumi ini sering digunakan untuk tempat uji nyali. Tetapi masih ada beberapa kengerian-kengerian yang masih terjadi hingga saat ini, yaitu sering terdengar suara orang ribut dan suara barang yang jatuh di ruang tengah. Padahal sampai saat ini, rumah pocong Sumi itu masih tidak dihuni. Selain itu, ada suara air di wastafel, padahal saluran air dan saluran listrik di rumah ini sudah tidak berfungsi. Ada pocong yang sering menampakkan diri, kuntilanak yang sering iseng menampakkan diri juga. Oke sahabat Karin, jadi itu tadi adalah sedikit cerita rumah angker yang bernama Rumah Pocong Sumi, yang mana terletak di kota Yogyakarta. Nah, jika sahabat Karin punya cerita-cerita horor ataupun film-film horor yang ingin direview, boleh banget buat tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, see you!